sorga. Terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu, atas kasih-Mu, atas karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Begitu besar, begitu hebat, begitu luar biasa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau dan rindu untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan pakailah setiap mulut bibir hamba-Mu agar setiap memberitakan firman dapat memberkati banyak orang. Dan juga Tuhan, pakailah untuk siapapun yang mendengar firman ini agar mereka dapat diberkati, dapat semakin kuat, dapat mengerti, dapat memahami akan Tuhan semua yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Kembali lagi kita kepada Dapur Roti Hidup pada siang hari ini. Dan saya rindu untuk membawakan firman Tuhan. Kiranya kita semua yang mendengar dapat diberkati dan semakin giat lagi dalam Tuhan. Marilah tidak berlambatan lagi, saya undang untuk semua yang ada di tempat ini dan semua yang mendengar channel ini. Kita buka di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, Lukas 10 ayatnya yang 21 sampai dengan 24. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara sekalian akan membacakan ayatnya yang genap. Firman Tuhan, ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya hari ini. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, kamu banyak nabi yang raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Oh, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa pada siang hari ini. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian yaitu bagaimana kita bisa membuat Tuhan Yesus bergembira. Kita sebagai manusia dapat membuat Tuhan Yesus bersyukur. Kita sebagai manusia dapat membuat Yesus sangat bersyukur atas keberadaan kita, atas kehadiran kita, sehingga membuat Tuhan Yesus itu, Tuhan Bapa kita itu bahagia. Tuhan Bapa kita itu sampai mengucap syukur akan kita. Jadi di sini di ayat yang ke-21 di situ dibilang, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi, saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus syukuri dan apa yang Tuhan Yesus merasakan sukacita? Jadi yang pertama, Tuhan Yesus bilang, Aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Ya Bapa, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Pertanyaan saya, siapakah orang bijak dan pandai, dan siapakah orang kecil itu? Jadi kenapa orang bijak dan pandai itu disembunyikan? Segala sesuatu itu Tuhan sembunyikan kepada mereka, tetapi dinyatakan kepada orang yang kecil. Kenapa seperti itu? Jadi pertanyaan saya dalam khotbah kali ini. Jadi orang kecil itu yang dimaksud oleh Tuhan di ayatnya yang ke Lukas 9 ayatnya yang ke-47 sampai ke-48. Mari kita baca bersama. Saya akan membaca kepada saudara sekalian. Lukas 9 ayat 47 sampai 48. Di situ dibilang ayat 46. Saya ingin membaca dari 46. Di situ dibilang, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Amin. Jadi maksud Tuhan orang yang kecil itu seperti apa? Orang yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak memandang manusia siapapun. Dia tidak memandang dirinya itu besar. Dia tidak memandang dirinya itu berharga. Dia tidak memandang dirinya itu kuat, hebat. Dia memandang semua orang di dunia ini layak mendapatkan kasih Tuhan. Amin. Itulah orang yang kecil. Jadi istilahnya di sini dia bilang, dan berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Jadi ketika kita anak kecil, bagaimana anak kecil dalam konektifnya, tidak mungkin anak kecil yang mungkin di saat waktu itu Tuhan memperumpamakan anak kecil yang umurnya masih belum dewasa, anak kecil yang umurnya masih kanak-kanak. Itulah yang Tuhan perumpamakan bagi murid-muridnya. Tetapi dalam hal rohani, anak kecil juga tidak tergantung kepada anak kecil yang fisiknya masih kecil. Anak kecil juga tergantung juga pada orang yang dewasa, tetapi imannya belum bertumbuh, imannya masih kecil, imannya masih belum bisa mengerti tentang maksud Tuhan, imannya yang masih istilahnya masih memerlukan bimbingan dan wejangan kita. Dan ketika kita mau menerima mereka, menyambut mereka, orang-orang kecil seperti itu, orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan, orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan kita, itulah yang Tuhan maksudkan dengan orang-orang yang kecil. Dan ketika kita mau untuk membantu mereka, kita mau untuk menyambut mereka sama seperti kita melihat Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan maksudkan dengan orang yang kecil, orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi jangan pernah untuk memiliki kesombongan dalam hati kita. Dan juga mari kita buka di dalam Lukas 18. Di situ juga diterangkan tentang sosok anak-anak ya yang Tuhan Yesus maksudkan. Di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Lukas 18 ayatnya yang ke-16 yang sampai 17. Saya akan membacanya dari ayatnya yang ke-15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi kita garis bawahi ya saudara di ayat yang ke-16. Di situ dibilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amen. Jadi orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi bagaimana, apa sih orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah? Jadi ketika kita mau melihat sosok anak kecil, kita mau memperhatikan anak kecil, dalam diri anak kecil itu mereka apa? Hanya memiliki kepolosan, hanya memiliki kemurnian hati. Tidak ada iri dengki dalam sifat orang anak kecil. Ketika dia melakukan kesalahan, orang anak kecil dia sadar, oh dia salah. Dia meminta maaf, dia bilang mama papa, oh mama papa kita ada bikin ini, kita bikin itu. Dia mengaku kesalahannya. Dan ketika dia dimarahi karena dia berbuat salah, dia tidak punya dendam, tidak memiliki dendam terhadap apapun. Dia mampu memaafkan. Dan bagaimana sih kita bisa memperhatikan kemurnian seorang anak kecil itu? Mereka tidak memiliki, hati mereka masih polos, tidak ada kejahatan dalam diri mereka. Itulah yang terpenting dalam sosok anak kecil. Tidak ada kejahatan dalam diri mereka. Mereka tidak mampu untuk berpikir hal-hal yang jahat.
Karena mereka masih kecil, masih polos, masih murni. Jadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah kita hanya anak kecil saja yang masuk dalam kerajaan surga, orang dewasa tidak. Tidak, saudara-saudara sekalian, bukan itu maksud Tuhan. Yang Tuhan maksudkan adalah orang-orang seperti itulah, orang-orang seperti anak kecil. Jadi bagaimana kita, walaupun kita sudah besar, walaupun kita sudah dewasa di dalam Tuhan, walaupun kita sudah istilahnya sudah dewasa dalam cara berpikir, dewasa dalam kehidupan kita, mampu menghidupi kehidupan kita, tetapi tidak ada kejahatan dalam pikiran kita. Kita memiliki kepolosan, kemurnian yang murni di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan, memiliki kerendahan hati. Anak kecil tidak bisa membeda-bedakan orang. Di pandangan mereka semua orang itu sama. Jadi begitulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ketika kita mau untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang-orang seperti itulah. Jadi bayangkan, Tuhan sangat bersyukur ya. Di sini dibilang di ayatnya yang ke ayat Lukas 10 ayatnya yang ke-21, di situ dibilang, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Jadi orang-orang seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena mereka suci hatinya. Ketika kita suci hatinya, tidak ada kemurnian dalam hati kita, memiliki kepolosan dalam pikiran kita, tidak ada kejahatan, yang maksud saya tulus dalam setiap menjalani kehidupan, tulus dalam menghadapi setiap orang, tidak menginginkan sesuatu yang jahat dalam hati kita. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Matius 5 di situ dibilang, Matius 5 ayatnya yang ke Matius 5 ayatnya yang ke 8, mari kita buka Matius 5 ayat yang ke-8. "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Bayangkan, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Yang kita ambil contoh, salah satu orang yang dapat melihat Allah secara langsung, bertatap muka secara langsung adalah Musa. Musa di Gunung Sinai, dia bercakap langsung dengan Tuhan, bertatap langsung dengan Tuhan, dapat melihat Allah. Berarti yang Tuhan lihat dari Musa, sehingga Musa dapat dipilih Tuhan untuk menjadi memimpin umat-umatnya untuk keluar dari bangsa Mesir ke Kanaan, adalah apa? Tuhan melihat hati Musa. Jadi Tuhan melihat hati Musa ini suci di hadapannya, murni di hadapannya. Dia seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memilih dia untuk dapat, Tuhan rasa dia layak untuk dapat memandang Tuhan dan untuk dapat mengiring bangsa Israel dari bangsa Mesir ke tanah Kanaan. Jadi yang ayat ke-8 dibilang, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dan kebanyakan orang yang suci hatinya itu, yang suci, yang masih murni, yang masih tulus, yang masih polos itu seperti anak kecil. Jadi itulah yang Tuhan maksudkan, anak-anak kecil seperti itu. Jadi tidak ada kejahatan dalam hati mereka, tidak ada iri hati dalam hati mereka, tidak ada iri dengki dalam hati mereka, tidak memikirkan rancangan kejahatan untuk orang lain, tidak menginginkan sesuatu yang baik orang lain. Kita juga ingin sampai akhirnya merampas milik orang lain. Itu tidak ada dalam pikiran seorang anak-anak. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita mau untuk dapat kerajaan Allah. Di sini dia bilang, "Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Jadi saudara-saudara, jadi itulah yang ingin saya sampaikan tentang arti dari sukacita Tuhan, arti dari bagaimana Tuhan bisa bergembira karena melihat orang-orang, anak-anak, ketika anak manusianya menjadi seperti itu. Dan saya ingin menjelaskan juga di ayat yang ke-21, di situ kan Tuhan bilang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Siapa sih orang bijak dan orang pandai ini? Kenapa kok Tuhan sembunyikan kepada orang yang bijak dan orang yang pandai, sedangkan Tuhan nyatakan kepada orang yang kecil? Jadi mari kita buka dalam Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23. Di situ dibilang,
janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi ketika orang bijak dan orang pandai itu adalah apa? Dia sudah merasa dirinya bijaksana, dia sudah merasa dirinya itu pandai, dia sudah merasa dirinya itu kuat, dia sudah merasa dirinya itu kaya. Jadi kenapa di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun itu, Tuhan Yesus hanya mengecam orang-orang yang ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi. Tuhan hanya mengecam mereka. Karena apa? Mereka merasa mereka itu tahu semuanya. Mereka merasa dirinya itu mereka itu benar, dan mereka merasa mereka itu layak di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa diri kita benar, kita merasa diri kita ini layak, kita merasa kita ini bijaksana, pandai, bisa melakukan segala hal, itulah kenapa Tuhan menyembunyikan segala sesuatu kepada mereka. Karena bijaksana dan pandai, karena hal itulah yang menjadi pikiran mereka. Mereka berpikir, oh mereka pandai, mereka bijaksana. Tuhan tidak akan membukakan rahasia kerajaan Allah. Karena mereka sudah sadar, mereka sudah berpikir, mereka tahu rahasia. Mereka sudah berpikir, oh kita sudah tahu, oh kita sudah mengerti, oh kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Ternyata itu bukanlah rahasia kerajaan Allah. Itu hanyalah dari pikiran mereka sendiri. Karena itulah Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang mengandalkan manusia dalam artinya seperti itu, mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan kebijaksanaan diri sendiri, mengandalkan kepandaian diri sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan memang itu dari dirinya sendiri. Ketika dia melakukan sesuatu karena dia pikir dia pintar, sebenarnya ada hal yang lebih dari hal itu yang ingin Tuhan bukakan. Tetapi karena dia sudah merasa dirinya pintar, jadi hanya sebatas pikiran manusia saja yang bisa dia lakukan. Pikiran Allah yang lebih dahsyat daripada itu, dia tidak bisa menggapainya, tidak bisa mencapainya. Karena Tuhan tidak membukakan rahasia kepada dia. Karena itulah. Dan ini adalah hal yang saya sangat sanjung ya, saya sangat luar biasa dari sifat dan karakter Tuhan. Karena Tuhan selalu bilang, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan yang akhir. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi mari kita buka di dalam Yeremia 9 ayat 24, di situ dibilang, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Amen. Jadi betapa luar biasa. Kenapa sampai Tuhan bilang Tuhan sangat bersyukur dan bergembira? Karena ada sosok yang mengenal dan memahami Tuhan Yesus. Bagaimana sih sedangkan Amsal Salomo bilang kedalaman laut itu tidak bisa dapat diukur, tetapi kedalaman hati manusia itu tidak dapat bisa diukur. Bagaimana sedangkan Salomo saja sesama manusia ya, manusia dengan manusia, dia tidak bisa mengerti sesama manusia, hati manusia. Tetapi bagaimana orang kecil ini dapat memahami dan mengenal Tuhan, itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan tidak akan membukakan rahasia itu kepada orang yang bijaksana dan pandai. Kenapa? Karena mereka sudah merasa, oh kita benar. Mereka sudah merasa, oh kita betul. Mereka sudah merasa, oh kita pintar. Jadi sebatas itulah yang mereka tahu. Mereka tidak bisa mengerti rahasia kerajaan Allah. Jadi Tuhan bilang, baiklah kita bermegah. Di sini bilang, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi kita dapat memahami dan mengenal Tuhan Yesus itu adalah siapa. Di sini bilang bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau kita mau lihat lagi di dalam Lukas 10 ayat yang ke 21 itu, kan Tuhan bilang di ayat yang Yeremia 9 ayat 24 di sini bilang bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di ayat yang ke-22 ini Tuhan ucapkan sendiri ya dari mulutnya. Itulah kenapa
Tuhan itu satu. Jadi saya dapat mengerti tentang kesatuan Tuhan itu, karena dari Yeremia sampai dengan Lukas sampai dengan Tuhan ngomong ini sendiri, perkataannya tidak pernah berubah. Di ayatnya yang ke-22 di sini dia bilang, di ayat yang ke-21 kan Tuhan bilang, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itulah hal yang Tuhan sukai dari dalam diri dari Tuhan ya. Dan ayat yang ke-22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Hal ini juga sama dengan yang di Yeremia 24, Tuhan bilang, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi di ayat yang ke-22 ini, bagaimana kita dapat memahami dan mengenal Tuhan, yaitu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi Tuhan memperkenalkan diri sebagai Bapa dan anak. Jadi Bapa, jadi sini dibilang oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui anak selain Bapa, dan Bapa selain anak. Dan anak itu menyatakan dirinya kepada kita manusia. Dan bagaimana kita manusia dapat mengetahui anak? Dan manusia, ketika manusia dapat mengetahui anak Tuhan Yesus ini, dan mereka juga dapat mengerti Tuhan Yesus ini juga adalah Bapa yang sama. Karena itulah Tuhan bilang, tapi berbegahlah ketika engkau memahami dan mengenal aku. Jadi sama, konstan dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, itu kata-kata Tuhan itu sama, tidak pernah ada yang berubah. Jadi itu yang kesukaannya Tuhan, hal yang Tuhan sukai. Itu yang pertama yang di Yeremia bilang, orang yang kusukai itu adalah kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Dan bagaimana orang-orang itu dapat menyukakan hati Tuhan? Ketika dia memiliki kerendahan hati, ketika dia tidak memegahkan dirinya sendiri, ketika dia kecil di hadapan Tuhan, sehingga dia melakukan kebenaran, sehingga dia setia kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan bersuka cita, bergembira. Karena itu saudara-saudara sekalian, jadi ketika yang ingin saya sampaikan di sini adalah di ayatnya yang ke Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Mari kita buka secara bersama-sama. Lukas 10 ayat yang ke-20 di atasnya. Di situ dibilang, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi intinya dalam ayat ini, kenapa saya bilang orang kecil? Karena di sini kan di ayatnya yang ke-17 sampai 18, 19 itu Tuhan Yesus memerintahkan 70 orang murid untuk memasuki kota-kota sebelum Tuhan Yesus mengajar di sana. Jadi Tuhan Yesus membagi tugaskan 22 orang, 72 murid itu, dan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk memberitakan firman, untuk dapat menyembuhkan orang sakit, untuk dapat mengeluarkan mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Dan ketika mereka kembali dalam tugasnya itu, mereka memberikan laporan. Di sini bilang ayat 17. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, jadi di sini mereka sudah memiliki kebanggaan dalam hati mereka. Oh, saya sudah bisa mengusir setan loh Tuhan. Mereka bersuka cita. Di sini bilang kembali dengan gembira. Mereka bersuka, oh Tuhan, kita sudah mengusir setan loh Tuhan, demi namamu kita bisa. Istilahnya begitulah. Itu sama contohnya dengan orang-orang yang bijaksana dan pandai. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dan dari langit. Jadi sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu, kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi ketika mereka rasa
mereka mampu menyembuhkan orang, mereka mampu untuk mengusir setan, itu sebenarnya adalah kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu kuasa dari Tuhan, itu memang pemberian Tuhan yang memang Tuhan beri kepada kita. Jadi ketika kita jago berkhotbah, ketika kita jago untuk melakukan menceritakan firman Tuhan, ketika kita dapat menyembuhkan orang sakit, mengeluarkan orang dari jangan berbangga akan apa yang kita bisa lakukan, karena ini yang terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bangga, mereka bisa mengusir setan karena itu sudah kuasa yang sudah Tuhan berikan. Memang sudah Tuhan bilang apa? Pekerja-pekerja itu sedikit, tapi tuayan so banyak, so menguning, tapi pekerja sedikit. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada pekerja-pekerja itu. Jadi jangan pikir oh kita sudah bisa ini, kita sudah bisa itu, kita sudah bisa ini, kita sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Itu adalah kuasa gratis, free yang Tuhan berikan kepada kita yang mau bekerja untuk tuayan itu, yang Tuhan bilang pekerja sedikit tetapi tuayan banyak. Jadi Tuhan memberikan kuasa bagi siapa yang mau bekerja. Nah, namun Tuhan bilang di sini namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Jadi bukan karena kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa mengusir setan, kita bisa berkhotbah. Itu bukanlah standar untuk kita bisa masuk kerajaan Allah. Tetapi apa? Namamu tercatat di sorga. Karena walaupun kita sudah bikin itu semua, karena itulah kenapa compare dengan yang Tuhan bilang, Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Apa Tuhan bilang? Nyala engkau para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan tidak mengenal mereka? Karena nama mereka tidak tercatat di sorga. Jadi Tuhan tidak kenal. Itulah yang dimaksud Tuhan. Kenapa sampai Tuhan bilang orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang seperti anak kecil. Jadi karena itulah Tuhan bersukacita dan bergembira ketika ada orang-orang yang memiliki sifat seperti itu di hadapan Allah. Dan inilah di sini dibilang, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam khotbah kali ini, bersukacitalah bagi saudara sekalian yang sudah mendengar firman ini. Karena walaupun murid-muridnya ada di situ bersama-sama dengan Tuhan Yesus, atau siapapun yang Tuhan Yesus katakan itu, banyak yang tidak melihat apa maksud Tuhan Yesus. Banyak yang tidak bisa mendengar apa maksud Tuhan Yesus. Jika saudara-saudara dapat memahami, dapat mengerti, dapat melihat dan mendengar saat ini, itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita, dan supaya kita dapat melihat, dapat mendengar, dapat mengerti pada saat ini. Karena waktu itu Tuhan bilang firman Tuhan itu hidup. Jadi ketika Tuhan mengatakan ini, berarti ini adalah hidup kita sekarang ini. Bukanlah masa lampau yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, tidak. Tuhan mengatakan kita pada sekarang, karena firman Tuhan itu adalah hidup. Karena firman telah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1, dan itu hidup. Jadi firman yang ada ini adalah hidup. Karena Tuhan menjadikan bumi dan langit dan segala isinya itu melalui firman. Perkataan. Jadi perkataan yang Tuhan beritakan ini sekarang ini kepada kita ini semua yang baik yang mendengar, ini adalah ungkapan kehidupan kepada kita yang hidup sekarang ini. Jadi jangan pernah untuk berpikir ini firman yang dulu ini yang tidak compare dengan masa sekarang, masa tidak, saudara-saudara. Apa yang terjadi di masa lalu itu Tuhan beritakan itu semua untuk yang sekarang ini. Semua firman Tuhan itu tidak ini dengan zaman, tidak ketinggalan zaman. Dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua sama, dan itu semua menyatu dengan kehidupan kita, dan itu semua sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Jadi inilah yang menjadi firman Tuhan kita pada saat ini. Saya rasa dan saya harap
Saya bersyukur kepada siapapun yang benar berarti saudara-saudara yang mendengar firman ini adalah saudara-saudara yang terpilih untuk mengenal Tuhan, untuk dapat memahami Tuhan. Itulah yang harus kita bermegah ketika kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya sangat bersuka cita kepada siapapun yang mendengarnya, karena itulah yang Tuhan rasakan ketika Tuhan bersuka cita kepada orang yang dapat memahami dan mengenal Tuhan. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan penyertaan-Mu, karena Bapa karunia-Mu, karena Engkau membukakan rahasia-rahasia firman-Mu sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami. Bapa, siapapun yang mendengarnya, kami yakin dan percaya sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.